Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karya Bakti, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SD Negeri 1 Karya Bakti. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berdiri di sini dalam kegiatan seminar budaya positif yang merupakan tugas dari aksi nyata modul 1.4 calon guru gerak angkatan 9 Kabupaten Tulang Bawang. Pada kesempatan hari ini saya berdiri di sini mengajak Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SD Negeri 1 Karya Bakti dalam mensosialisasikan budaya positif. Nah, terima kasih. Acara ini langsung saja dapat kita mulai. Di sini ada budaya positif. Nah, apa sih budaya positif itu? Nah, di sini akan saya agendakan. Yang pertama, acara pada kesempatan hari ini adalah pembukaan. Yang kedua, pemahaman inti tentang budaya positif. Kemudian tentang eksplorasi konsep, dan yang terakhir adalah tentang refleksi. Ini adalah agenda kita pada kegiatan seminar hari ini. Kemudian, nah, di sini Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, di sini ada pertanyaan pembatik. Jadi pematik, ada pertanyaan pematik ada 3. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini pertanyaan pematik yang pertama. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Itu adalah pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Ini pertanyaan pematik yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dalam meningkatkan disiplin. Pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini ada 3 pertanyaan pematik yang harus kita jawab bersama-sama. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu Dewan Guru semuanya, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Jika kita mau mendisiplinkan sekolah kita, ini sekolah kita harus disiplin dengan cara memberi hukuman kepada anak. Menurut Bapak Ibu, kira-kira itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Silakan yang mau menjawab pertanyaan pematik. Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Kira-kira iya atau tidak? Iya. Oke, jawabannya adalah iya. Kita simpan dulu ya. Jawabannya adalah iya. Kita simpan dulu. Memberikan anak lebih kreatif. Misalnya dia suruh membuat tulisan halaman. Oke. Ada yang lain? Berarti beda. Hukuman dapat mendisiplinkan anak dengan catatan hukuman kita berikan itu bukan hukuman fisik, tetapi hukuman yang berhubungan dengan pendidikan. Hukuman yang mendidik anak supaya anak itu bertanggung itu dihukum. Terima kasih. Terima kasih Bu Daika. Ada yang berpendapat lain? Boleh atau tidak? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pak dan Mr. B. Ya, sebenarnya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dapat, benar dapat. Tapi pertanyaannya juga adalah hukuman yang seperti apa? Kalau hukuman yang
disiplinnya. Jadi kalau kita melakukan hukuman yang kita harus lakukan di sini adalah hukuman yang bertujuan mereka tetap biasa untuk melakukan hal-hal positif. Walaupun itu sebenarnya sifatnya hukuman, tapi artinya mereka terbiasa sampai itu hukumannya positif. Oke, terima kasih. Ada lagi yang berpendapat lain? Oke, jadi di sini Bapak Ibu Dewan Guru berpendapat bahwa pertanyaan pematik yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu jawabannya adalah iya, dapat. Dengan catatan bahwasanya hukuman itu dapat membuat anak-anak itu tentunya yang positif ya, yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Oke, kita simpan dulu jawaban itu. Nah, sekarang kita itu pertanyaan pematik yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal yang positif, kembali lagi dengan jawaban Bapak Ibu Dewan Guru tadi ya, yang pertama. Pemberian hukuman dengan hal yang positif itu seperti contohnya membaca, membersihkan halaman sekolah, itu juga dapat meningkatkan. Nah, tadi ini sudah dijawab oleh Bapak Ibu Dewan Guru sebenarnya. Iya, dapat ya. Oke. Sekarang yang ketiga, memberi penghargaan, itu sudah berbeda lagi. Memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar? Misalkan kita mengadakan lomba 17 Agustus, nanti juara 1 dapat hadiah ini, nanti juara 2 dapat ini, 3 dapat ini. Itu contoh penghargaan. Atau misalkan siapa yang nilainya paling tinggi di kelas ini nanti akan dikasih hadiah. Itu contohnya. Atau lagi misalkan siapa yang ranking 1 atau peringkat pertama di semester 1 ini nanti dapat hadiah ini. Nah, itu adalah merupakan penghargaan. Menurut Bapak Ibu Dewan Guru, apakah penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Jadi semangat nih, apa begitu? Oke, silakan berpendapat. Oke, silakan. Memberi penghargaan. Berikan penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar anak itu betul ya, karena suatu pancingan atau penyemangat memberikan penghargaan itu sehingga itu bisa melakukan apa yang kita inginkan. Misalnya dalam hal belajar kurang meningkat, kalau kita berikan penghargaan atau iming-iming itu jauh akan lebih semangat lagi. Dan untuk kebersihan kelas misalnya dilakukan setiap tahun sekali, nanti dikasih hadiah kelas yang paling bersih. Nah, itu kan berlomba-lomba setiap kelasnya untuk memberikan kebersihan saja. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi? Ya, ada. Terima kasih. Dalam kita memberi penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar anak, itu tidak harus berujung pada. Bisa juga kita hanya memberi suatu kata-kata bahwa kita menghargai bahwa usaha anak itu meningkat atau dia mendapatkan prestasi. Kita bisa misalnya mengajak teman-temannya memberi tepuk tangan, mengasih anak itu berprestasi. Jadi tidak harus materi. Terima kasih. Jadi salah satunya termasuk mungkin pujian ya Bunda ya. Woi, kalian hebat, kalian luar biasa. Itu menurut Bapak Ibu Guru dapat meningkatkan motivasi anak ya. Oke, jadi penghargaan jawabannya di sini adalah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, kita simpan dulu jawaban itu. Kita ke materi berikutnya. Kita simpan dulu ya Bapak Ibu Guru ya. Topik dalam eksplorasi konsep yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi yang sering kita pakai restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi atau segitiga restitusi. Nah, apa sih topik dalam eksplorasi konsep tersebut? Itu yang akan kita bahas ke berikutnya. Oke, pembelajaran yang pertama 2.1 yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti setelah Bapak Ibu guru melihat materi-materi yang saya tayangkan, nanti Bapak Ibu guru dapat menyimpulkan jawaban dari ketiga pertanyaan tematik tadi yang di awal, ya Bapak Ibu guru. Oke, yang pertama tentang budaya positif atau disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, perubahan paradigma. Ada di sini ada sebuah kegiatan Bapak Ibu Dewan Guru. Apa sih kegiatannya? Di sini namanya kegiatannya adalah kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Kita berpasangan nanti Bapak Ibu Guru ya. Nanti kita bikin kegiatan berpasangan. Di sini kegiatannya adalah sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu atau sesuatu tersebut dengan segala daya, sekuat Bapak Ibu guru. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda atau si B, pasangan Anda, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B itu apakah bisa membujuk si A sampai si A membuka kepala tangan tersebut? B bisa membujuk, mengancam, atau menghardik, bahkan merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan si A. Apakah nanti yang terjadi? Jadi di sini akan kita pasangkan dua-dua. Ini kan pas yang dua-dua ya. Bebas, pasangan bebas cari mau dengan siapa. Nanti akan saya bagi secari kertas dan nanti Bapak Ibu Dewan Guru tulis terserah benda apa yang mau ditulis atau digambar boleh. Nah nanti si B akan merayu si A dengan segala macam cara, mau dirayu, mau diancam, terserah mau pakai cara apa saja sampai si A itu membuka kepala. Oke? Siap Bapak, boleh silakan cari pasangannya. Mau berpasangan dengan siapa? Pas ini kan kita bersepuluh ya. Bersepuluh, jadi kita pas pasangan. Oke, akan saya bagi. Berarti berpasangannya tak, Herman berpasangan dengan siapa? Dengan Pak Kiki. Oke, Bunda Adam ini? Oh pas ya, sama Bunda Ani, Bunda dengan Bu Tina, Bunda Sukini dengan Pak Dana, Bunda Lati dengan Bunda Eda. Silakan, berarti yang memegang secari kertas ini si A ya, si A. Nah silakan si A ini menulis di kertas itu, terserah mau gambar benda atau apa boleh. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Kira-kira apa benda yang sangat berharga? Benda yang sangat berharga untuk Herman apa kira-kira untuk Bunda Dam ini? Ditentukan di meja, di kepala, di tangan ini. Enggak, kita nanti si B mau rayu. Iya, si B ini nanti rayu supaya Bapak Ibu itu membuka itu kepala itu apa sih? Bu, saya mau lihat contohnya ya, jawabannya. Pak Herman ganteng, boleh dong aku lihat itu yang ada di tangan. Ayo dong, silahkan keluarkan jurus-jurus jitu. Sudah ditulis? Oke, Bunda Tati? Bunda Tati ini masih banyak banget ini kayaknya. Silakan Pak Irfan, Bunda Tati, Pak Herman. Oke, siap? Di kepalmu, jangan sampai ini kelihatan. Di kepal, tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Nah ini nanti si B di pasangan Anda nanti akan mencoba merayu Anda. Nah
Berarti di sini si B, sini si A, sini si B. Hitungan ketiga kita mulai ya. Silakan Bapak Ibu merayu dengan menggunakan juru jintu yang ampuh. Oke, hitungan ketiga 1, 2, 3. Silakan. Oke, satu dulu ya. Kita lihat satu dulu. Kita lihat dulu barisnya sama Bu Lydia. Oke, yuk kita lihat dulu sebutin itu barisnya sebutinnya. Kita lihat bagaimana usaha Mbak Tina merayu Mbak Risa. Yuk, ayo. Bariska, minta dong yang ada di tangannya. Bentar. Kita keluarkan juru-juru cinta yang tahu isinya itu apa. Nanti tak kasih loh. Nanti ya, boleh kali ini mengancam. Apa ya? Ini dipegang. Makanya ibu ini sekali ini. Ayo, tapi jangan dikasih tahu siapa-siapa ya kalau diserahkan. Boleh. Kalau saya kasih nanti saya dikasih apa? Permen. Maunya apa? Kalau nggak mau permen. Mintanya apa? Keluarkan juru-jurunya sampai gimana? Entah dapat entah nggak. Keluarkan juru-jurunya. Rayu. Manis, manis. Oke, kasih tepuk tangan untuk pasangan si A si B. Mbak Rizka dan Bu Tina. Nggak dapat ya? Berarti ujung-ujungnya Mbak Rizka tidak membuka kepala tangan untuk Bu Tina meskipun sudah dirayu, sudah diiming-iming menggunakan permen loh. Coba tadi iming-imingnya mobil atau apa, Scoopy. Ya jadi oke. Kita sekarang mau lihat Bunda Sugini dan Pak Darto. Ayo, kita Mas Danang ancam, ya boleh keluar, boleh apa saja usaha Mas Danang. Silakan. Biasanya lagi cewek nggak begitu sama. Terserah Bunda. Oke, semuanya terserah Bunda. Oke, silakan. Angkatan ini biasanya kali cewek itu Loh, ini cewek loh, ya. Cewek cantik, senior kita tercantik. Oke, yuk. dia udah gitu. Saya mau tahu isi petasnya apa, boleh nggak? Boleh nggak Bunda? Bentar aja. Maksud ini banyak sih. Nanti kalau ketika saya pun nangis. Nangis, Mas. Iya nanti kita udah. Iya. Udah. Oke, kasih tepuk tangan untuk Bunda Sugini dan Pak Danang. Dikasih ya, berarti ya? Dibuka ya? Oke. Oke, Iya. yuk, siapa lagi? Yang mau mencoba? Bu Endang sama Bu Tati? Oh iya. Oke, Pak Herman dan Mr. Kiki. 1, 2, 3. Rayu cewek. Ya, kan nggak bisa. Nah, ya,
Udah poin aja Pak. Jemput sebentar aja. Kalau nggak boleh, nanti nggak bisa yang mati. Nggak deket, Pak. Mikirnya disimpan di mana? Tahu makanya aku mau lihat. Boleh nggak ya? Kalau nggak boleh, ayo kerja. Ancaman ya, ini barusan ancaman. Ayo, ayo. Boleh lah Pak. Mayan lu udah setiap hari sayur. Keluarkan jurus mautnya. Jurus mautnya. Silakan. Iya. Gimana? Jangan. Gak takut berkurang omsetnya. Pendapatannya berkurang setiap hari. Silakan sudah satu. Oke, kasih tepuk tangan. Berarti dikasih ya. Oke, tadi sebagai contoh si A si B yang pertama nggak dibuka. Apakah kita sebagai guru orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Apakah kita bisa memaksa peserta didik kita, murid kita untuk disiplin? Misalnya pagi-pagi kita sudah punya jadwal Bapak Ibu dan Guru. Jam 7:05 masuk pembiasaan misalkan, ya. Tapi ada anak yang terlambat. Apakah kita membuat si anak ini agar tidak terlambat lagi kita dapat memaksa? Pokoknya besok kamu harus berangkat jam 7. Belum ada kamu harus berada di sekolah dengan cara paksaan. Atau dengan cara membuat ada yang terlambat, kamu hukum kita hukum di tengah-tengah lapangan. Kamu yang udah tahu ini jam berapa? Bisa. Kamu terlambat. Tahu nggak jadwal kita itu masih jam berapa? Itu adalah membuat orang lain merasa bersalah. Di situ ada iya, saya salah ya, saya kok terlambat. Nah, itu adalah kita membuat anak itu atau peserta didik itu merasa bersalah. Kita lihat selanjutnya. Nah ini, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa gak? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita kan beda-beda ya Bapak Ibu. Ini misalnya nih harus sama dengan saya pemikirannya, pandangannya. Oke, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah perilaku buruk seseorang itu atau untuk peserta didik kita saja itu adalah sebuah kesalahan? Orang lain bisa mengontrol saya. Apakah orang lain bisa mengontrol saya? Saya bisa mengontrol orang lain. Apakah saya bisa mengontrol orang lain? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi itu merayunya gagal. Bilang, ayo kita berangkat lagi ya. Udah gak kena-kena. Kamu ya apa sih yang kena juga? Gitu ya. Udah paksa. Kalau kita udah bujuk gak kena, paksa. Apakah bisa seperti itu ya? Kemudian model berpikir menang atau kalah. Menang sih. Kalau kita udah bisa mendisiplinkan anak dengan cara memaksa, menang. Kalau kita mendisiplinkan anak dengan cara merayu memaksa gak bisa, kalah. Kemudian teori kontrol pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau yang pertama tadi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita itu mengubah orang lain Bapak Ibu dan Guru, tetapi kita bisa menggunakan teori pilihan, yakni kita berusaha memahami pandangan orang lain dulu. Kita pahami dulu pandangan orang itu seperti apa tentang dunia.
dunia kalau kita ada di pendidikan ya tentang dunia pendidikan. Stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi teori kontrolnya ada semua perilaku memiliki tujuan. Nggak tahu ya Bapak Ibu tujuannya itu. Misalkan ada nggak kita punya murid nakal nggak Bapak Ibu dan Guru? Bukan nakal sih kayaknya, kayak lebih ke aktif ya, lebih ke aktif. Nah, jadi apakah kita menganggap peserta didik kita yang aktif itu adalah perilakunya itu merupakan kesalahan? Nah, itu teori kontrolnya itu sebenarnya adalah semua perilaku pasti memiliki tujuan. Jadi kita tanyakan dulu Bapak Ibu dan Guru. Tanyakan dulu. Ya. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain bisa mengontrol Anda, bisa nggak? Nggak bisa. Siapa yang dapat mengontrol diri Anda? Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol, nggak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi, kerja sama. Kolaborasi adalah kerja sama. Jadi pemahaman ada pada saat rujukan gagal. Jadi teori kontrolnya adalah sebuah kerja sama. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada pilihan baru lagi. Jadi bukan hanya pemaksaan, tetapi kita bisa menggunakan pilihan-pilihan yang positif yang lainnya. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Jadi nggak ada menang kalah atau buruk. Adanya adalah menang. Jadi bagaimana supaya budaya positif yang kita terapkan itu harus berhasil. Disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, kemudian realita kebutuhan kita berbeda. Oke, kita lihat yang pertama. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Nah, maka disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai yang ada di dalam setiap diri manusia. Tanggung jawab, mandiri, itu merupakan salah satu nilai kebajikan yang ada di dalam diri manusia. Kalau kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, ini untuk kita dulu nih. Nah, kalau misalkan kita punya tanggung jawab, itu tanggung jawab disiplin dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri yang dapat mengontrol adalah diri kita sendiri. Kita mau tanggung jawab, kita mau kreatif, mau mandiri, mau inovatif, itu adalah diri kita sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Motivasi untuk, saya nggak kelihatan dia di situ. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu adalah dari nilai-nilai kebajikan universal yang nanti akan menimbulkan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu guru pernah nggak di dalam kelas itu membuat keyakinan kelas untuk peserta didik? Keyakinan kelas itu contohnya, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai,
itu kita bikin kayak kesepakatan dulu pada anak-anak. Selama pembelajaran dimulai, selama pembelajaran berlangsung, itu apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Contohnya, misalkan tidak boleh keluar kelas tanpa izin, misalkan. Kemudian lagi, jika akan berpendapat angkat tangan dulu, misalkan. Jika ada temannya yang lagi memberi pendapat, maka yang lainnya mendengarkan. Itu salah satu contohnya. Jadi itu bisa kita bikin ya, atau misalkan begini, selama pembelajaran berlangsung kita senyum 7 cm dulu. Atau selama pembelajaran berlangsung kita nggak boleh manyun. Itu bisa dijadikan keyakinan kelas. Jadi semasa kita melakukan pembelajaran berlangsung, anak-anak ingat, iya, aku tadi di awal sudah bikin keyakinan kelas bisa betul, aku boleh manyun. Jadi kalau ngomong senyum dulu. Nah itu bisa kita terapkan. Jadi dalam teori motivasi itu yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi di disiplin positif itu Bapak Ibu Dewan Guru, kita itu tidak boleh memberi hukuman, penghargaan. Itu sebenarnya nggak boleh Bapak Ibu Guru. Ini menurut William Glasser. Itu nggak boleh. Kita sebagai guru, pendidik, tadinya sebelum-sebelumnya iya, saya juga sering melakukan hukuman, penghargaan. Nanti yang bisa menjawab gue kasih duit 5.000. Sebenarnya nggak boleh. Karena apa? Kedisiplinan anak itu harus timbul dari diri si anak masing-masing. Tadi sedikit kembali ke yang pertama, yang dapat mengontrol adalah diri kita sendiri. Jadi tanpa imbalan, tanpa penghargaan, dan tanpa hukuman. Kenapa? Misalkan penghargaan. Besok kalau ada kegiatan, kalau gak hadiahnya anak-anak males gak kira-kira? Males lah, melok. Bikin lo melok kayak hadiahnya. Lah, males aku ranking si Jimeneh. Gak apa-apa gak kayu. Ya aku lo mikir ranking si Jimeneh hadiah buku. Saya tahu ini aku untuk buku serta. Ini contohnya. Jadi memberi penghargaan apa-apa itu sebenarnya tidak. Memberi hukuman juga tidak boleh. Kenapa? Hukuman fisik tadinya saya berprinsip itu boleh Bapak Ibu Guru. Tapi setelah mengikuti kegiatan PGP Pendidikan Guru Penggerak, ternyata selama ini saya itu melakukan salah. Itu nggak boleh. Jadi bagaimana caranya? Itu kita dengan cara pendekatan. Kita itu terhadap terhadap anak-anak bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi teman. Jadi jika misalkan anak-anak itu melakukan kesalahan, kita tuh nggak boleh. Kalau selama ini saya aja langsung saya orang panjang kali lebar bahkan ya, sampai panjang kali lebar kali tinggi. Tapi setelah saya mengikuti kegiatan PGP Pendidikan Guru Penggerak, salah Bapak Ibu Guru yang saya terapkan selama itu salah. Ternyata tidak boleh. Yang benar bagaimana? Kita dudukkan, kita ajak ngobrol 4 kata, kita tanya apa alasannya apa. Dia melakukan kesalahan itu pasti punya alasan. Membuat malu anak-anak di dalam kelas, menunjuk dia salah juga itu sebenarnya nggak boleh. Kamu begini salah. Jadi anak itu di kelas dia merasa bersalah. Itu juga sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Jadi itu bukan salah satu cara untuk kita bisa mendisiplinkan anak. Kalau tadinya saya mikirnya begitu, saya menenteng di depan anak-anak, serem kan lihatnya. Ternyata salah Bapak Ibu Dewan Guru. Selama ini yang saya lakukan ternyata salah. Nah itu jadi memberi hukuman, memberi penghargaan itu sebenarnya tidak baik untuk kita lakukan. Nih, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini kita selama ini sudah menjadi
yang mana ya? Apakah menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Coba Bapak Ibu pikirkan. Selama ini kira-kira kita sudah menjadi yang mana? Penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, teman, pemantau, atau manajer? Apakah hanya pemantau itu kita hanya memerhatikan? Ya, manajer itu bisa mengendalikan. Nah, kira-kira selama ini kita sudah sering yang mana? Yang sering kita lakukan? Nggak usah jauh-jauh, saya sendiri mungkin yang pertama ya Bapak Ibu Guru ya. Iya, tapi setelah mengikuti kegiatan PGP Guru Penggerak itu sedikit-sedikit sudah saya mengerti. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa ya Bapak Ibu dan Guru. Iya memang lelah Bapak Ibu, lelah, capek, terus baca oleh disereni, orang dihukum. Iya, nggak apa-apa. Kita sebagai guru harus banyak-banyak ditumpuk-tumpukin rasa sabarnya. Kita berusaha menjadi teman, kita bisa berusaha menjadi manajer. Mudah-mudahan kita semuanya bisa. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan dalam menangani anak untuk mendisiplinkan anak. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Jadi kita itu harus kayak lebih ke teman aja. Kalau sama anak-anak itu kita lebih kayak ke teman, supaya kita harus berusaha bagaimana anak-anak itu mau cerita dengan kita. Apa sih masalahnya? Apa sih kok dia itu kok selalu kayak gitu? Kok selalu bikin masalah? Kok selalu berantem? Kita cari tahu dulu latar belakangnya, Bapak Ibu dan Guru. Latar belakangnya kenapa? Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini anak-anak memiliki kelimanya ini. Anak-anak ini ingin bertahan hidup, penguasaan tuh, kayak guru manut kalau aku. Nah, itu penguasaan. Aku lah kerjain betul, guru bilang. Nah, berarti anak-anak memiliki rasa penguasaan. Kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu sebenarnya di sekolah hanya ingin disayang sama kita, hanya ingin kita kasih sayang dan ingin diterima oleh kita. Kemudian kesenangan, mereka ingin senang sebenarnya. Wes ngomong aku disenani mamaku, nang sekolah anakku disenani ibu guru, apes. Jadi anak-anak itu di sekolah ingin bersenang-senang. Dan yang terakhir, peserta didik itu punya 5 kebutuhan dasar, yakni kebebasan. Mereka ingin bebas. Bu, yuk belajar di luar aja. Bosan di dalam, boleh nggak kira-kira Bapak Ibu? Boleh. Penting nggak Bapak Ibu Guru kita menanyakan dulu kepada anak. Anak-anak, hari ini kita mau belajar misalkan matematika. Anak-anak mau belajar di kelas apa? Di mana saya? Boleh nggak menanyakan begitu? Boleh. Jadi kita itu memberi kebebasan kepada anak. Yang pertama yang kita buat untuk anak-anak adalah bagaimana anak-anak itu belajar di sekolah dengan rasa nyaman dan senang dulu. Nyaman dan senang. Nyaman, senang, aman. Nah, jadi jangan kita itu membuat anak bangun sekolah, kata ibunya. Males lama. Ngopo? Kalau mau pikir matematika buang. Boleh nggak kalau ada anak-anak belum mengerjakan PR? Anak-anak sudah mengerjakan PR, kata Mr. Gigi. Pak, aku lupa belum ngerjain PR. Dimarah? Dimarah? Atau gimana Bapak Ibu dan Guru? Boleh berpendapat? Dimarah? Wah, kenapa? Begitu? Oke, gimana aku tadi? Dimarah? Diingat? Ya boleh. Cukup diingati, lain kali dikerjakan. Oke, kasih tepuk tangan untuk Bu Tati. Ada lagi? Bisa Vicky? Pak Herman? Kira-kira dimarah? Dimarah? Atau dikasih tambah lagi? Karena hari ini kamu tidak mengerjakan PR, minggu depan PR-mu nambah.
bukan ya, kalau yang paling pertama adalah cari tahu dulu kenapa dia. Oke, cari tahu latar belakangnya dulu sih. Terus Kalau ternyata alasannya karena malas, ya kan, karena malas, berarti kita sebagai guru harus mencari tahu gimana ya caranya supaya anak ini bisa termotivasi, bisa lebih senang lagi untuk belajar, sehingga ketika ada PR pun dia nggak kepikiran tentang malas lagi. iya. Mungkin ketika temannya ngumpul PR, kok dia enggak, kemudian gimana caranya kita kerjakan PR-nya bareng-bareng di kelas. Oke, kasih tepuk tangan untuk Mr. Kiki. Ya. Jadi kalau ada yang ngerjain PR, karena kamu tidak mengerjakan PR, besok PR-nya nambah, itu termasuk hukuman? Iya, itu termasuk hukuman. Jadi kalau memang ada yang tidak mengerjakan PR, kita tanyakan dulu atau kita kenapa kok nggak mengerjakan PR? Mungkin begitu ya Bapak Ibu Dewan Guru. Oke, terima kasih. Kita lompat ke nilai-nilai kebajikan universal. Ini untuk diri kita Bapak Ibu Dewan Guru ya. Kita itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki setiap anak. Tentunya itu teladannya adalah dari kita dulu. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sebenarnya nilai-nilai kebajikan adalah dengan yang biasa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong dan kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah yang biasa kita sebut sebagai profil pelajar Pancasila. Oke. Nih, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu, kita kan sekarang sudah di kurikulum merdeka, bukan dulu ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah itu, kenapa yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri atau ada sendiri? Karena di sini sudah dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita itu harus bisa memerintah diri kita sendiri. Aku rajin nih, aku harus tanggung jawab nih. Nah, kita juga harus berusaha menanamkan ini kepada peserta didik kita. Jadi nanti biar kita juga memaksa atau memberi hukuman atau memberi penghargaan, tapi kita harus berusaha menanamkan kepada diri anak untuk bisa memerintah dirinya sendiri, agar anak-anak bisa memiliki profil pelajar Pancasila 5 tadi. Yang pertama apa tadi garisnya? Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, tanggung jawab, gotong royong, kreatif. Nah, tentunya itu harus menjadi contoh adalah diri kita, nih kita sebagai pendidik dulu. Kalau anak-anak lihat kita, pasti anak-anak nyontoh kita. Kalau kita datang pagi, maka anak-anak juga, isi namanya semangat awal, bu guru loh semangat kasih, ya kan? Kalau kita berpakaian rapi, maka anak-anak pun melihat kita, bu guru loh pakaiannya rapi, mosok bajunya gini kayak gembel, begitu. Jadi kalau kita rapi, kita kreatif, kita disiplin, kita bertanggung jawab, maka anak-anak insya Allah akan melihat kita sebagai contoh. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu guru, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat ada beberapa hal. Yang pertama, memberi dukungan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada setiap murid secara bergantian, memberi pengakuan secara konsisten dan fokus kepada proses. Jadi kita di sini berarti nilai kita di sini adalah sebagai manajer ya Bapak Ibu guru. Kita sebagai guru harus bisa menjadi manajer.
Bapak Ibu Dewan Guru. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatiku besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas 3. Nih misalkan contoh apresiasi atau kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi dari contoh pengakuan ini dapat kita bayangkan Bapak Ibu Guru, di suatu kelas itu ada siswa baru. Mungkin karena siswa baru dia belum mengenal teman-temannya, minder mungkin bisa jadi. Nah, kemudian kita sebagai guru harus memperhatikan, kita nggak boleh terlalu cuek ya Bapak Ibu dengan murid-murid kita. Kita perhatikan murid-murid kita itu. Jangan kita cuekin. Jangan kita cuekin. Nah, jadi ada temannya yang nolongin, misalnya dinakalin, ada temannya yang nolongin. Maka kita itu nanti bisa memberi apresiasi kepada anak ini yang nolong tadi dengan nilai-nilai kebajikan. Memuji misalkan. Kita tapi menggunakan nilai kebajikan empati. Dan di sini ada kata-kata empati. Rasa empati itu besar sekali, nak. Nah, itu bisa kita pakai. Atau misalkan ada anak-anak yang pinter, suka apa, maka kita bisa menggunakan nilai-nilai kebajikan sebagai bahan pujian. Kamu kreatif sekali. Misalkan ada anak yang rajin nih, setiap pagi suka bersih-bersih, kita kasih dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Sekarang apa pikirmu, nak? Iya, Bu Guru. Wah, hebat, kamu bertanggung jawab. Nah, jadi dari situ anak-anak tahu nilai kebajikan yang harus mereka lakukan. Nah, ini sebuah pertanyaan Bapak Ibu Dewan Guru jawab ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Misalkan ada anaknya terlambat, sama ibu guru dihukum. Tulis, mencatat di buku 100 kali. Saya tidak akan. Ini Bapak Ibu, saya pun pernah juga begitu ya jadi murid. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan selama 100 kali. Nah, itu hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Itu. Ada pendapat yang lain? Oke, ada pendapat yang lain? Hukuman atau konsekuensi? Di sini. Hukuman. Oke. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Misalkan ini, ya, ada peraturan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Menggantikan kertas tugas milik teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat di pelajaran PJOK nih, PJOK. Hukuman. Nah, jadi kita bisa membedakan hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman tidak boleh, kalau konsekuensi itu memang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu Dewan Guru. Jadi kita itu harus punya keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Boleh apakah hanya guru bidang tadi, apa hanya guru kelas saja, tidak. Di setiap guru bidang tadi juga boleh. Untuk nanti misalkan di pelajaran BDL, anak-anak nggak boleh minum ketika sedang belajar. Boleh, itu kesepakatan bersama di kelas. Nah, ini adalah merupakan konsekuensi. Tapi kalau lari, menghukum, nulis itu merupakan hukuman.
masa depan gemilang anak Indonesia dengan semangat merdeka belajar. Marilah kita bersama ceraskan anak negeri, singkirkan kebodohan, rajin tekun belajar, tunjukkan pada dunia kita bisa. Masa depan gemilang anak Indonesia dengan semangat merdeka belajar. Merdeka belajar, ayo mari bangkit, merdeka belajar. Merdeka belajar, solusi pendidikan. Merdeka belajar, semangat mereka belajar. Mereka belajar, cerdaskan generasi. Mari bergandeng tangan, kobarkan tekad kita, galakan literasi dan numerasi. Jadilah bangsa kuat, teguh kukunan jaya, dengan semangat merdeka belajar. Merdeka belajar, ayo mari bangkit, merdeka belajar. Merdeka belajar, solusi pendidikan. Merdeka belajar, semangat mereka belajar. Mereka belajar, ceraskan generasi. Mari bergandeng tangan, kobarkan tekad kita, galakan literasi dan numerasi. Jadilah bangsa kuat, teguh kukunan jaya, dengan semangat merdeka belajar.